Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah hidupkan kita setelah Allah matikan kita. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Di waktu subuh, waktu nikmatnya tidur, kita korbankan untuk sholat berjamaah, bahkan berjalan ke tempat yang jauh. Inna a'zaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum amshan fa ab'aduhum. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahala sholatnya adalah ab'aduhum amshan, yang jalannya sangat jauh. Fakhatawatuhu, langkah-langkahnya itu ihdaha takhuttu khati'atan, tangan kaki kanannya itu menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, kaki yang satunya melangkah itu akan mengangkat derajat orang tersebut. Hadis sahih Muslim. Ini layang-layang mau baca jamaahnya, Allah catat pahala besar. Al-Muharram Ustaz Ardiansyah ini rumahnya sangat dekat, itu paling sedikit pahalanya. Yang rumah paling jauh 500 meter ke sana, walaupun naik sepeda motor, insya Allah Allah akan hitung perjalanannya itu dengan kaki yang langkah-langkah kaki kanannya menghapus dosanya, dan langkah-langkah kaki kirinya akan angkat derajatnya di hadapan manusia, di hadapan para malaikat, di hadapan para anbiya di hari akhirat nanti, bahkan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah hantarkan kalimatul haq, la ilaha illallah, kita isbat, kita tasdik, sehingga kita menjadi umatnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya di permukaan bumi ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'zim kami kepada Ahlul Bait, ya, pengurus GKM, Hadiamsyah, Tuhadapko, Pak Uci, Ibu Imam, Gure Memandung, Pak Mulim kami, kepada alim ulama, guru-guru lentuan, para yang arif, izinkan kami diundang oleh Sazul Arafah untuk menyampaikan agama Allah ini. Sungguh hamba yang fakir ini sudah menolaknya, tetapi beliau memaksanya, ya insya Allah saya hadir bersama jamaah sekalian, dan alhamdulillah kami dari Ule Gading sudah hadir di sini. Ya, Ule Gading insya Allah dalam waktu dekat nanti kalau bisa, ya, bulan depan ini kalau bisa sudah dimulai dari bulan nanti,
supaya kita bisa ketemu jamaah Arafah di Masjidul Karim insyaallah, dan diharapkan jamaah itu 5 kali lipat dari ini insyaallah. Allahu akbar. Memanfaatkan waktu yang sangat nikmat untuk tidur lalu dimanfaatkan untuk sholat berjamaah, itu tidak sembarangan bisa dilakukan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan masa. Karena pentingnya waktu itu, pentingnya masa itu bagi seseorang. Sedetik saja kita lewatkan azan subuh itu, hilanglah kesempatan untuk memperoleh kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr. Jadi tema yang mudah-mudahan yang ringan-ringan, itu yang berat-berat urusan Salat Arafah. Jadi kita yang ringan-ringan saja, yang sehari-hari. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Kenapa ini penting? Kita baru saja melalui sebuah masa, sebuah waktu 2021. Kita masuk ke 2022. Ini bulan pertama, tidak akan melangkah sampai bulan yang terakhir. Maka penting sekali berbicara waktu ini. Asara yaksiru itu dalam bahasa Arab itu memeras anggur. Maka anggur yang sudah diperas itu namanya asir. Buah yang sudah diperas sarinya itu jadi jus kita minum yang dijual di kedai-kedai itu namanya asir. Artinya apa? Intisari daripada buah yang sudah diambil sarinya, yang sudah diperas. Itu namanya asar. Tetapi secara umum wal asri di sini adalah asar, di sini artinya adalah secara umum itu adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda istilah yang Allah gunakan untuk menunjukkan waktu. Ada ayat hal ada ilal insani hin minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang suatu waktu kepada umat manusia ini yang belum ada sesuatu yang bisa dilihat, belum ada sesuatu yang nyata. Artinya dahrun ini adalah waktu keberadaan alam ini. Sebelum makhluk-makhluk ini ada, sudah ada dahrun. Yang lahir tahun 2000. Tetapi bagaimana sebelum tahun 2000 itu? Ada dahrun, sudah ada waktu, yaitu waktu keberadaan alam ini. Yang hari ini meninggal, itu besok masih ada dahrun, masih ada dahrun, masih ada waktu, yaitu masa yang dilalui atau masa keberadaan alam ini. Allah menggunakan istilah dahrun. Allah menggunakan juga istilah al-waqtu, waktu, yaitu masa dilaluinya sebuah pekerjaan. Waktu sholat subuh berarti masa yang kita tempuh untuk melaksanakan sholat subuh, masa untuk yang kita tempuh untuk melaksanakan satu kegiatan. Waktu bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu waktu, masa yang kita lalui untuk melakukan sebuah kegiatan. Allah juga menggunakan istilah ajal. Walikulli ummatin ajal.
Setiap umat itu ada ajalnya. Maka kalau ajalnya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan sedetik pun, semenit pun, 1 jam pun tidak bisa. Artinya apa? Masa itu adalah batas waktu sesuatu. Kalau kacamata saya ini jatuh di gilas mobil pecah, berarti ajalnya sudah habis, harus beli baru. Waktu yang ditempuh, batas akhir yang ditempuh oleh sesuatu. Kalau saya mati hari ini, berarti ajalnya sudah habis. Maka itu adalah batasan hidup seseorang, batasan waktu berakhirnya seseorang atau suatu benda. Tetapi asal di sini oleh alim ulama menafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini adalah menjelaskan tentang asal Rasul, masa kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan al-asr di sini adalah dengan istilah sejarah. Tetapi secara umum asr ini adalah waktu yang dilalui oleh seseorang, oleh sesuatu, atau waktu atau masa yang dilalui oleh seseorang, di mana seseorang itu memeras tenaganya dari umurnya yang muda sampai umurnya yang sudah tua 60, 70, 80 tahun, dia memeras pikirannya, memeras tenaganya, maka datanglah asar, datanglah waktu asar, yaitu waktu penghujung bagi dia setelah dia mengerahkan segala tenaga ikhtiar dan waktunya untuk agama Allah ini. Maka disinilah asar, waktu senja. Maka sholat asar itu disebut dengan sholat senja. Sholat di mana seseorang sudah menghabiskan waktunya seharian untuk bekerja dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka puncak waktu dia memeras, ujung waktu dia memeras tenaganya dan pikirannya itu adalah waktu senja asar. Maka sholat asar itu disebut dengan waktu asar. Maka orang yang sudah senja umurnya 80 tahun, 90 tahun itu waktu penghabisan di mana dia sudah memeras tenaganya, pikirannya, idenya, konsepnya untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan negeri Allah, untuk mendidik anak-anak didik, untuk menjadi para pemimpin, untuk menjadi para guru, para dosen, para pemimpin perguruan tinggi. Dia kerahkan pikirannya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan tersebut. Jika tidak, maka dia akan rugi serugi-ruginya. Maka Allah bersumpah wal 'asr, demi waktu senja. Jadi menyesal kalau sudah tua ibadahnya banyak bolong, menyesal sudah tua tidak sempat mengaji kitab. Maka kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Maka alasannya adalah karena waktu itu sangatlah penting. Silakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sumpah Allah wal 'asr itu? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Di sini inna taukid, bid, betul-betul sesungguhnya, innal insana, sesungguhnya manusia itu. Di sini adalah lafi khusr. Ini juga penekanan taukid juga lafi. Bid, betul-betul sungguh dalam keadaan rugi.
Kemudian di sini lafi khusrin, isim dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah itu ada alif lam. Di sini dalam bentuk nakirah tidak ada alif lam, berujung dengan tanwin, dengan ada bunyi nun. Lafi khusrin, bunyi nun. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan nakirah artinya begitu umum. Secara totalitas manusia ini hidup ini dalam keadaan rugi total. Jadi gak main-main. Allah bersumpah secara totalitas. Allah bersumpah dengan waktu, dan Allah menyatakan secara totalitas umur kita ini, waktu kita ini, pekerjaan kita ini sungguh dalam keadaan rugi. Misalnya di kantong saya ini ada uang di kantong, uang di dalam, totalitas berarti tidak ada lainnya. Uang ada pulpen, berarti pulpen tidak ada lainnya. Begitu juga lafi khusr, tidak ada lainnya kecuali rugi dan rugi. Bagaimana Allah menyatakan bahwa lafi khusr? Allah berikan wasilah kita untuk beramal melalui jabatan yang Allah berikan, gubernur kah, kepala dinas kah, beci kah, ketua BKR, guru, pemimpin perguruan tinggi, itu semuanya Allah berikan. Allah telah takdirkan, tetapi rugi apabila kesempatan itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu adalah ahsanuhum khuluqan, dia yang paling baik akhlaknya, wa anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manfaat. Dagang rugi, setiap hari rugi apabila dagangan itu tidak pernah bisa mensejahterakan keluarganya, bisa meningkatkan pendidikan bagi anak-anaknya, membuat dia banyak sedekah, banyak infak, banyak zakat. Jadi kami yang bergerak di bidang dagang kedai kopi ini sungguh rugi kalau kopi yang kami sajikan itu tidak bisa memberikan cita rasa yang baik bagi orang lain. Dagangan kami ini tidak bisa meningkatkan pendidikan anak-anak kami dan keluarga kami, rugi. Tidak bisa memberikan zakat, infak, sedekah sebanyak-banyaknya, maka rugi jualan itu. Tutup saja. Yang belajar di perguruan tinggi tidak memperoleh hasil yang baik, tidak memperoleh prestasi yang baik, rugi. Yang ngaji kitab di daerah-daerah, rugi kalau dia tidak bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, tidak bisa mengabdikan ilmunya kepada umatnya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, mengabdikan ilmunya untuk umatnya, untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Ketika dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya, rugi. Totalitas rugi. Ibadah sholat jamaah memula mitui, asai akan kabila masjid, rugi kalau sholatnya itu tidak pernah mencegah dirinya dari kegiatan yang itu tidak mungkar. Kemayan di jamaah
korupsi jalan terus, buah laptop rumah, buah kertas rumah, komputer buah rumah, subhanallah. Nanti kan bisa melalui zakat, nanti kan bisa dihapus, tidak bisa. La yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa taharah, wala salatan min hulul, dan Allah tidak mau menerima sedekah infak zakat dari harta hulul, dari harta kaum. Rugi apabila apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak manfaatkan untuk kepentingan agama, kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan anak didik, maka akan merugi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu, wal asr. Karena waktu itu modal. Sedikit saja kita lalai, modal kita hilang. Keuntungannya hilang, ya modal. Jadi modal bukan hanya negara kan modal gado, modal gado untuk dikatakan karena tidak mampu memanfaatkan modal. Maka tak heran alim ulama Rabi' Adawiyah berkata kepada Sufyan Tsauri, itu didengarkan oleh Abi Ja'far bin Sulaiman. Apa kata Rabi' Adawiyah? Innama anta ayyamun ma'dudat. Wahai Sufyan Tsauri, sesungguhnya kamu itu adalah waktu-waktu. Kamu itu bom waktu. Waktu-waktu yang sudah ditentukan. Fa idza dhahaba yawmun, satu hari saja waktumu terlewati sia-sia, dhahaba wa'duka, sebagian dari dirimu itu hilang. Arti saja, sehari saja kita terlewati waktu tidak bermanfaat, sia-sia waktu kita, maka sebagian daripada hidup kita ini rugi. Diurungan tahu, saya ini rumah ada lagu-lagu dulu, akhir sama ayam sama engkim, lah yang diurungan tahu tunggu, lah ada mau sebagian keberuntungan kita hilang. Maka nomor subahi tusirul faqar, yang lumayan gebok yang tanda-tanda dunia akan fakir. Ilmunya fakir, ibadahnya fakir, amalannya fakir, ekonominya miskin. Itu kuliah galak ilmu. Maka gimana kalau kita bekerja? Ayam kita ini terdiri dari hari-hari. Waktu kita ini, umur kita ini hari-hari. Satu hari lewat, satu hari rugi. Satu hari lewat begitu saja, satu hari rugi. Karena al-waktu kasayfi ilam ta'faru qama'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jadinya pemain jelek mengurumat pedang. Si akan melalai, kita juga berpegang pedang, tidak bisa kita mainkan pedang, maka pedang teman kita itu akan menantang kita. Waktu juga begitu, sesaat saja kita lalai dengan waktu adalah modal, waktu adalah kesempatan, maka kesempatan itu akan tidak kembali. Munyo-munyo gadong pain ni mong pluhibe, tingong na ada pluhibe. Munyo-munyo rilang pada, tingong ada tidak keluar pada. Dia terdorong baru. Laku untuk idoli kokonya, insyaallah Allah beri rezeki untuk beli lain besok. Tapi kalau hari ini kehilangan modal, kehilangan waktu, lampar dia al-ayyamul lati mawad, hari-hari berlalu tidak akan balik. Tak bisa lagi, kesempatan sudah lewat. Ketika kesempatan itu ditawarkan kepada kita, kita lalai tidak mengejar kesempatan itu, terlewatkan. Kesempatan untuk ibadah. Kalau sudah ada uang untuk daftar haji, jangan pikir handphone 50, daftar aja.
Setelah daftar haji, tahun depan daftar umrah. Nggak dapat haji, dapat umrah. Meninggal sebelum haji, uang hajinya dikembalikan atau diwakilkan kepada anak kita. Jangan tunggu waktu, karena kalau tidak daftar uang itu besok terbeli ini, terbeli itu, kawin anak, khasar. Maka di sini lafi khusrin, dalam keadaan khasar, rugi. Karena waktu itu adalah modal. Tidak mampu memanfaatkan waktu, maka dia lafi khusrin. Khusrin itu tidak hanya artinya rugi, khusrin itu juga artinya dhalal, sesat. Waktu khusrin itu artinya juga celaka. Maka orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu masa hidupnya dengan baik untuk amalnya, untuk ibadahnya, maka dia akan sesat, dia celaka dan dia rugi. Maka hanya 4 orang yang tidak rugi dalam ayat ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sering kita dengar, iman itu percaya. Siapa yang tidak percaya bahwa Densus 88 itu ahli tembak? Semua percaya kita ya. Ustaz Zulafah berdiri 100 meter di sana, taruh aqua ini di atas kepala, Densus 88 tembak di sini, percaya bahwa mampu. Tapi Ustaz Zulafah nggak berani, pasti lari. Kalau saya juga nggak berani. Percaya tapi tidak yakin. Percaya tapi tidak yakin. Ketika mau ditembak botol ini di atas kepala kita lari. Itu percaya tapi nggak yakin, tidak tasdik. Maka iman itu tasdik, pembenaran oleh hati. Alam gaib itu tidak masuk akal bahwa ketika seseorang sudah meninggal, itu orang itu masih hidup di alam lain, di alam barzakh, di alam kubur. Maka kita ketika walaupun sudah seminggu, sudah sebulan, sudah setahun itu, ketika kita lewati kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, kita salam kepada dia, rohnya menjawab. Kenapa kita selalu membacakan tahlil? Kita kirim pahalanya kepada yang sudah meninggal, dia tahu. Maka amalan-amalan baik kita itu tahu roh itu. Jadi ulama-ulama, alim-ulama, guru-guru kita yang mengajarkan kita tahu amalan-amalan kita itu roh tahu. Maka kenapa kita kadang-kadang datang ke kuburan orang tua kita berdoa, kita sampaikan pahala bacaan Yasin sampai. Dan itu nggak masuk logika kita. Bahkan kalau dibawa ke logika kita itu, kita katakan itu bid'ah. Tetapi tasdik, pembenaran oleh hati, itu iman. Maka saya dulu waktu di pendidikan di pesantren itu ada namanya tasdik, ada namanya syahadah. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sertifikat. Kalau syahadah itu kesaksian telah mengikuti suatu kegiatan, syahadah innahu, bahwasanya dia sudah mengikuti kegiatan ini, seminar ini, pelatihan ini, itu syahadah. Beda dengan tasdik. Inna taliban qad hafidha 30 juz'an. Tasdik, pengakuan, pembenaran oleh lembaga pendidikan bahwa santri ini sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Itu tasdik, pembenaran oleh lembaga pendidikan. Itu menggunakan dalam bahasa Arab itu tasdik. Beda dengan syahadat, hanya pernyataan dia sudah ikut seminar. Maka al-iman at-tasdik, yakin dengan qalbu kita. Wal qaul bil lisan, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mewakilkan syahadat.
Wal amal bil jawarih, kita aplikasikan, kita buktikan dengan amalan kita. Beda atau bukti pengamalan iman. Jangan mengganggu orang, bukti. Jangan menyakiti orang, itu bukti. Jangan mengganggu, itu bukti daripada keimanan kita. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan puncak pembuktian iman kita adalah kemampuan kita sholat subuh berjamaah. Wa 'amilus shalihat, dan amal saleh. Tidak cukup kita kalau kita hanya iman saja, itu sudah baru 1/4 keberhasilan. 3/4 masih rugi. Dan 4 orang rugi itu kecuali 4. Kalau kita baru hanya iman saja yang kuat, amal solehnya belum, itu belum apa-apanya. Keberuntungan kita baru 1/4. Wa 'amilus shalihat, tidak amal soleh. Nggak cukup sekedar sholat saja, bersihkan masjid, bangun masjid, kerja untuk masjid, kerja untuk kampung, kerja untuk masyarakat, kerja untuk agama Allah, tegakkan agama Allah. Kita bikin masjid, usah BKM, karena Ustaz Biansyah, mudah-mudahan nggak bisa. Belum berhasil, kita belum beruntung. Kalau dagangan kita yang sudah sukses itu tidak pernah kita hidup untuk menggerakkan masjid, uang kita tidak manfaatkan untuk membiayai anak-anak yatim. Ya, silakan yang anak-anaknya hafiz atau tetangganya yatim, fakir, miskin. Ya, yatim udah miskin lagi, tapi hafiz Al-Quran, sukses hafiz Al-Quran 30 juz atau tidak 30 juz. Silahkan ini di hadapan kita ini ada guru saya, ya, wakil rektor 1 UIN Al-Adili. Silahkan jumpai, insya Allah lulus fakultas tinggal pilih, kemudian dapat beasiswa nanti, insya Allah, dan bikin di negara. Kalau nggak ada uang kas negara, dia insya Allah akan cari orang-orang yang mau beramal saleh. Wa 'amilus shalihat. Maka saya pernah kadang-kadang diganggu oleh syaitan. Dulu pulang begitu saja, pulang saya dirikan pesantren Al-Manan bersama para orang kaya. Kemudian saya disuruh pimpin masjid sudah 3 periode, 5 tahun, dan digoda saya oleh syaitan. Nah, aku tahu masjid, tahu bisnis matongnya, tidak bisa lagi kita daripada kewajiban untuk agama dan menegakkan. Wa tawassaw bil haq. Tadi, ya, iman, amal soleh yang baru setengah dari keberuntungan, setengah menuju maka Allah. Wa tawassaw bil haq, duduklah bersama orang-orang soleh, tebarkan kebenaran, tebarkan kebaikan kepada orang lain, sampaikan yang hak, yang benar kepada orang lain. Jangan sampaikan yang hoak, jangan bermudah-mudah kirim SMS yang hoak. Baca dulu, menyuhana gede kirim. Jangan ikut-ikutan mengomentari hal-hal yang hoak, hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, hal-hal yang bisa memprovokasi kenyamanan hidup, hal-hal yang rusak toleransi antar umat, toleransi antar agama, toleransi antar suku yang ada di Aceh ini. Terjebak, bagah-bagah kayak komen. Tebarkan kebaikan, komentarlah dengan sesuatu yang baik, berwasiat akan kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, sampaikan kesabaran kepada siapapun, sabar. Bahwa ibadah ini berat, sabar. Bahwa subuh harus dahulu dan sembahyang subuh berjamaah, sabar. Wa balagatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah beratnya terasa ibadah. Subuh ini akan lahir kenikmatan hidup yang nyaman, rezeki yang mudah, tidak kasak kusuk. Sabar atas keberuntungan yang tertunda, dagangan yang belum begitu
berprestasi baik, pendidikan anaknya kelas 3 di pesantren, kelas 4 dalam kala sedikit kurang memahami pelajaran, sabar, kita berikan motivasi semangat bagi dia. Kita sabar, mesti kita insya Allah dalam waktu dekat selesai sabar. Maka yang beruntung itu hanya 4 orang yang beriman sebenar-benar iman, amal solehnya tidak pernah putus, tidak punya uang beramal dengan tenaga, tidak punya tenaga beramal dengan ide dan pikiran, tidak ada ide dan pikiran berdoa, ya Allah mudahkan saudara-saudaraku itu ya Allah untuk menegakkan agama Allah ini ya Allah. Wa tawassaw bil haq, sampaikan kebenaran kepada teman-teman di mana saja berada, di kantor, di rumah, di masjid, di musala, di kedai-kedai, sampaikan. Wa tawassaw bis sabr, sampaikan akan kesabaran terhadap semua resiko, kemungkinan, kegagalan apapun, ajak kita bersabar agar kita bisa meraih sebuah kesuksesan. Jadi mari kita ambil hikmah dari surat ini, sangat pendek tetapi sangat penting bagi proses kehidupan kita. Maka kita kewajiban kita, kalau kita sudah amal saleh, kita sudah iman, kita sudah amal saleh, kita sudah lakukan kebaikan, tetapi ilmu dan pengalaman ini kita tidak sampaikan kepada orang lain, kita masih rugi. Orang yang beruntung adalah mengajak siapapun untuk berbuat baik, menyampaikan kebenaran, dan mengajak siapapun untuk melakukan dan mengajarkan akan kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat bagi perempuan dan bagi jemaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa la tuqrillahi akbar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi